Selamat datang di Alur Donghua. Sebelum mendengarkan, jangan lupa subscribe, like, komen, dan share ya, biar Mimin tambah semangat. Selamat mendengarkan. Setelah bertemu dengan Yuro dan Xia Jingyi di dalam cultivation online, Yuan bertanya kepada mereka, "Kalian ingin ikut serta dalam sebuah kompetisi?" "Ya, akan ada pemain lain di sana juga." Yuro mengangguk. "Kau yakin?" "Kurasa akan ada banyak pemain di sana karena akan ada teknik peringkat bumi gratis," kata Yuan. "Ya, tidak ada salahnya untuk melihat-lihat tempat itu. Jika terlalu banyak orang, kita bisa pergi," kata Yuro. "Baiklah, seberapa jauh tempat ini? Apakah kita perlu naik kereta kuda ke sana?" "Tidak, jaraknya hanya sekitar 2 jam berjalan kaki dari sini." Mereka kemudian meninggalkan kota Kerang tak lama setelah itu. Sekitar 2 jam kemudian, mereka tiba di kota tersebut. Namun mereka langsung bingung dengan banyaknya orang di sana. "Astaga!" gumam Yuro dengan suara linglung ketika melihat lautan manusia di luar kota yang menunggu untuk masuk ke dalam kota. Jika ada begitu banyak orang di luar kota, dia hanya bisa membayangkan berapa banyak orang yang berada di dalam kota. "Aku telah meremehkan nilai teknik tingkat bumi, mungkin karena kau saudaraku." Yuro menghela nafas beberapa saat kemudian. "Apakah kamu masih ingin berpartisipasi dalam kompetisi ini?" Yuan bertanya padanya sambil bersenyum. Aku akan terkejut jika kita bisa memasuki kota sebelum kontes berakhir." Dia menghela nafas lagi. "Apalagi yang ingin kamu lakukan sekarang?" "Ya, aku agak ingin mempelajari teknik yang kudapatkan kemarin." "Haruskah kita pergi ke suaka para kultivator?" "Ah, sudahlah. Aku mulai bosan dengan ruangan yang membosankan di dalam Cultivator's Heaven. Kita bisa belajar di luar saja, dan lagi pula kita tidak sedang berkultivasi, jadi sedikit gangguan tidak masalah. Ada danau sekitar 1 mil dari sini. Kita bisa pergi ke sana saja." "Baiklah, ayo pergi." Yuan mengangguk. Beberapa saat kemudian, mereka mendekati sebuah danau indah dengan air yang berkilauan. "Wow, tempat ini indah sekali," kata Yuro. "Tempat ini agak mengingatkan saya pada perjalanan sekolah yang kami lakukan tahun lalu," kata Xia Jingyi. "Oh, maksud kau yang kita adakan menjelang akhir tahun? Aku ingat, tapi airnya tidak sejernih ini." "Suasana di sini cukup menyegarkan." Yuan memandang danau itu dengan kagum. "Ini pertama kalinya kamu datang ke tempat seperti ini kan?" tanya Yuro padanya. "Yah, paling tidak orang tua kita tidak akan pernah membawa kita ke tempat-tempat seperti ini," ucapnya sambil bersenyum getir. "Ngomong-ngomong, Nona Lan di mana?" tanya Xia Jingyi ketika menyadari bahwa dia telah pergi. "Oh, dia ada di sini," katanya sambil menunjuk gelang ular yang melingkar pergelangan tangannya. "Hah?" Xia Jingyi mengangkat alisnya mendengar ini. "Keluar sebentar, Ying-Ying." Sesaat kemudian, gelang putih di lengannya mulai bergerak sebelum berubah menjadi Lan Ying-Ying. Xia Jingyi terkejut melihat transformasinya. "Kau bukan manusia?" tanya Xia Jingyi. "Tidak, aku adalah ular dewa," kata Lan Ying-Ying. "Apakah kamu ingin melihat wujud binatangku?" Xia Jingyi mengangguk karena penasaran. "Aku juga ingin melihatnya," kata Yuro. Lan Ying-Ying kemudian berubah menjadi wujud ularnya. "Wow, kamu besar sekali." Yuro tercengang ketika Lan Ying-Ying berubah menjadi ular putih jantan yang lebih besar dari bus, hampir seperti kereta mini. "Sisikmu sangat cantik," kata Xia Jingyi dengan ekspresi terpesona di wajahnya. "Terima kasih." Xia Jingyi, apakah kamu suka ular?" "Kupikir sebagian besar perempuan membenci ular," kata Yuro. "Ya, saya suka ular. Saya menganggap mereka sangat lucu. Bahkan saya punya ular peliharaan di rumah." Xia Jingyi mengangguk. "Benarkah? Aku harus mengunjungi rumahmu suatu hari. Kamu bisa datang kapan saja," kata Xia Jingyi. Beberapa waktu kemudian, Lan Ying-Ying kembali ke wujud manusianya. "Aku akan mempelajari tekniknya sekarang," kata Yuro kepada mereka sebelum duduk di tepi danau dan mengambil salah satu teknik tingkat syurga yang baru saja ia dapatkan. Xia Jingyi mengikutinya dan mulai mempelajari teknik barunya juga. "Bagaimana denganmu, Ying-Ying?
teknik apa yang kamu pelajari? Tanya Yuan padanya setelah itu. Oh, ini teknik api. Saya berharap ini bisa bersinergi dengan api suci saya, kata Lan Yingying. Lan Yingying kemudian duduk di tempat teduh di bawah pohon dan mulai mempelajari teknik barunya. Aku juga akan mempelajari teknikku, kata Meishu sebelum pergi ke tempat Yuro dan Xia Jingyi sedang belajar. Karena semua orang belajar, aku juga sebaiknya belajar, tapi aku ingin menikmati pemandangan sebentar. Yuan kemudian berbaring di tepi danau dan memandang air yang berkilauan selama 1 jam penuh sebelum mulai mempelajari tekniknya sendiri. Setelah belajar selama beberapa jam, Lan Yingying adalah orang pertama yang mempelajari teknik barunya. Kemudian dia berjalan ke danau dan mulai mempraktikkan teknik barunya. Lan Yingying menarik nafas dalam-dalam, lalu dia mulai memanggil api suci di telapak tangannya. Sebola api putih muncul, dan Lan Yingying mengendalikan api suci itu mengubah bola api menjadi bentuk bunga lotus. Setelah merasa puas dengan bentuk dan konsistensinya, Lan Yingying melempar bunga lotus itu ke danau. Wush! Begitu teratai yang terbuat dari api suci menyentuh danau, itu menyebar dan menutupi sebagian besar danau dengan lautan api putih. Hal ini menarik perhatian semua orang di sana. Wow, betapa indahnya nyala api putih itu, gumam Xia Jingyi dengan suara rendah, terlihat terpesona dengannya. Lihatlah apinya. Api itu tidak padam meskipun menyentuh air. Aku belum pernah melihat yang seperti ini sebelumnya, seru Yuro ketika dia menyadari api itu tidak padam meskipun berada di atas air, membuat danau itu tampak seperti benar-benar terbakar. Namun Lan Yingying tidak puas dengan hasilnya, jadi dia terus menciptakan bunga teratai berapi ini sampai energi spiritualnya habis. Pada akhir hari, Lan Yingying mampu menciptakan 2 bunga teratai api sekaligus. Teknik apa yang kamu pelajari? Yuro tak kuasa menahan diri untuk bertanya padanya menjelang akhir hari. Ini adalah teknik yang disebut teratai api. Teknik ini secara signifikan meningkatkan kekuatan api, tetapi menghabiskan banyak energi spiritual. Benarkah? Sepertinya itu tidak menghabiskan banyak energi spiritual karena kau sudah menembak mereka sepanjang hari, kata Yuro. Itu karena saya memastikan untuk membatasi kekuatan teknik itu dan fokus pada penguasaan kontrol terlebih dahulu. Dan jika saya menggunakan teknik itu dengan kekuatan penuh, itu akan mengganggu kalian. Apakah kamu bisa menggunakan kekuatan penuhnya sekarang? Aku penasaran. Lan Yingying mengangguk. Dia kemudian menciptakan teratai lagi menggunakan api sucinya, tetapi ukurannya jauh lebih besar dari semua teratai yang diciptakannya sebelum hari ini. Bahkan dibandingkan dengan bunga teratai seukuran telapak tangan yang telah ia latih sepanjang hari, bunga teratai ini sebesar semangka besar. Setelah mencurahkan cukup energi spiritual ke dalam bunga teratai, Lan Yingying melemparkannya ke arah danau. Sesaat kemudian, bunga teratai itu meledak menjadi kobaran api yang melahap seluruh danau, menerangi tempat yang agak gelap itu. Wow, cantik sekali, kata Yuro sambil menyaksikan danau itu terbakar dengan kobaran api putih yang menari-nari di permukaan air. Beberapa saat kemudian, Yuro dan Xia Jingyi keluar dari akun setelah mengucapkan selamat tinggal. Yuan dan Meishu juga keluar dari game tak lama kemudian. Keesokan paginya, Yuan dan yang lainnya melanjutkan mempelajari teknik mereka di tepi danau. Dan mereka akan terus melakukan ini selama hampir seminggu penuh. Orang kedua yang menyelesaikan pembelajaran teknik barunya adalah Meishu. Pada hari ketiga, dia mulai mencoba teknik gerakan tersebut. Dia menari-nari di sekitar tempat itu dengan gerakan kaku pada awalnya, tetapi akhirnya menjadi lebih baik. Xiaoha, bolehkah aku meminta sedikit waktumu? Aku tidak ingin mengganggunya karena dia sedang belajar. Meishu mendekati Xiaoha pada hari keempat. Xiaoha mengangguk dan mengikuti Meishu ke area luas di tepi danau. Aku ingin menguji teknik gerakanku. Bisakah kau coba memukulku dengan sesuatu? Tanya Meishu kepada Xiaoha beberapa saat kemudian. Xiaoha mengangguk dan mengambil pedang dari cincin penyimpanannya. Meishu langsung merasa gugup. Melihat Xiaoha menggunakan pedang yang panjangnya sama dengan tubuhnya adalah pengalaman yang aneh. Apakah ada hal lain? Xiaoha menggelengkan kepalanya, lalu berkata, "Jangan khawatir, Xiaoha tidak akan memukulmu." "Baiklah,"
Meishu memutuskan untuk mempercayai Xiaoha. Dan dia menarik napas panjang dan dalam untuk menenangkan diri. "Apakah kamu sudah siap?" tanya Xiaoha beberapa saat kemudian. "Ya." Meishu mengangguk dengan ekspresi fokus di wajahnya. Xiaoha kemudian mengayunkan kakinya, memperpendek jarak mereka seketika. Begitu cukup dekat, Xiaoha mengayunkan pedangnya ke arah Meishu. Wus! Pedang itu nyaris mengenai Meishu. Namun, Xiaoha tidak berhenti dan terus menyerangnya. Tentu saja, Xiaoha menyesuaikan kecepatannya dengan kecepatan Meishu. Jika dia bergerak lebih cepat, Meishu tidak akan bisa menghindarinya sama sekali. "Ah!" Meishu menyarai Xiaoha beberapa menit setelah latihan dimulai dan sebuah pedang melayang ke lehernya. Meishu mengasihani dirinya sendiri dan bersiap menghadapi hal yang terburuk. Namun, tidak terjadi apa-apa bahkan sesaat kemudian. Meishu perlahan membuka matanya dan dibuatnya terkejut. Ternyata bilah pedang itu berhenti beberapa inci dari lehernya. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoha bertanya padanya dengan suara tenang. "Ya." "Mari kita lanjutkan," kata Meishu setelah berdiri. Xiaoha mengangguk. Mereka melanjutkan latihan tak lama kemudian. Dan gerakan Meishu menjadi lebih cepat dan lancar seiring berjalannya waktu. Setelah setengah jam berlatih teknik geraknya dengan Xiaoha, Meishu terjungkal ke tanah karena kelelahan. Sudah sangat lama sejak terakhir kali dia merasakan kelelahan seperti ini. Satu-satunya waktu dia mengingat merasa selelah ini adalah setelah berlatih dengan ibunya, ketika dia masih menjalani pelatihan sebagai pelayan. Sedangkan Xiaoha, dia tampak sangat tenang dan acuh tak acuh, seolah-olah dia telah duduk di tempat teduh sepanjang waktu. "Apakah kamu baik-baik saja?" Xiaoha bertanya padanya beberapa saat setelah dia terbaring di lantai. "Ya, terima kasih atas bantuanmu," kata Meishu padanya. "Jika kau ingin pelatihan lanjut, panggil saja Xiaoha," katanya sebelum berjalan kembali dan duduk di samping Yuan. Setelah latihan, Meishu duduk di bawah pohon terdekat dan menikmati teduhnya. Angin sesekali bertiup membawa udara segar dari danau dan menyapu area. Setelah beristirahat selama beberapa saat, Meishu akan meminta bantuan Xiaoha lagi untuk latihannya. Meskipun melelahkan, Meishu menikmati latihan teknik gerakan yang memungkinkannya bergerak sangat cepat. Dan terasa sangat memuaskan setiap kali dia berhasil menghindari pedang dengan sempurna. Yuro berhasil mempelajari salah satu dari 2 teknik tingkat surganya 3 hari setelah Meishu mempelajari teknik pergerakannya. Begitu menerima pemberitahuan itu, Yuro mengambil kipas pusakanya dan berdiri di depan danau. Lalu dia menarik napas dalam-dalam sebelum mengipas-ngipasi danau itu. Wush! Angin di tengah danau mulai berputar, dan dalam sekejap, tornado muncul menelan air. 3 detik kemudian, tornado itu membesar hingga menurunkan permukaan air di danau sekitar seluzin incin. Yuro panik ketika melihat betapa besarnya tornado itu, jadi dia segera menghentikannya. Tak hingga jumlah tetesan air mulai turun dari langit meskipun langit biru cerah, membasahi semua orang, kecuali Xiaoha dan Lan Yingying, karena mereka telah melindungi diri dengan menutupi tubuh mereka dengan lapisan energi spiritual yang memantulkan air. "Maafkan aku." Yuro meminta maaf kepada mereka setelah itu. "Tidak apa-apa. Aku tidak terlalu basah," kata Xia Jingyi sambil tersenyum. "Itu teknik yang kau pilih. Bisa membuat tornado. Ini pertama kalinya aku melihat teknik seunik ini," kata Yuan. "Aku pikir itu teknik yang cukup baik dan akan melengkapi pedang anginku dengan baik. Jadi aku memilihnya," jawab Yuro mengangguk. "Bagaimana dengan teknik keduamu?" tanya Yuan kemudian. Ini juga merupakan teknik angin dan memungkinkan saya untuk mengendalikan angin di sekitar saya sehingga saya bisa terbang." "Terbang? Kau bisa melakukan itu hanya dengan mencapai Grandmaster Spirit atau Master Spirit jika kau beruntung," kata Yuan. "Hanya dengan mencapai Grandmaster Spirit? Apakah kamu mendengarkan dirimu sendiri sekarang, saudaraku? Apakah kamu berpikir semua orang berbakat sepertimu? Jangan membuatnya terdengar begitu mudah. Sebagian besar pemain membutuhkan waktu 2 hingga 3 bulan untuk mencapai prajurit spirit. Apalagi ranah Grandmaster Spirit.
Mungkin kita akan membutuhkan waktu 2 hingga 3 tahun lagi, bahkan mungkin lebih untuk mencapai Grandmaster Spirit. Bahkan jika aku hanya membutuhkan waktu kurang dari setahun untuk mencapai Grandmaster Spirit, aku pikir teknik ini tetap layak dipelajari. Karena dia akan memungkinkan aku untuk terbang setelah aku mempelajari teknik ini. Yang pasti tidak akan membutuhkan waktu beberapa tahun untuk dipelajari. Begitu. Masuk akal. Yuan mengangguk. Apalagi Jingyi masih mempelajari tekniknya, jadi mari kita tunggu sampai dia selesai. Sebelum kita memutuskan apa yang ingin kita lakukan selanjutnya. Kata Yuro beberapa saat kemudian. Maafkan aku karena telah menahan kalian. Kalian tidak perlu menunggu aku jika tidak mau. Desahnya. Omong kosong. Kita memulai ini bersama, jadi kita akan menyelesaikannya bersama. Kata Yuro. Sementara itu, aku akan mencoba mempelajari teknik tingkat surga keduaku. Jadi, luangkan waktumu. Kau tidak keberatan kan, kakak? Mishu? Tanya Yuro kepada mereka. Saya tidak keberatan. Saya juga masih mempelajari teknik saya, kata Yuan. Aku juga tidak keberatan. Itu berarti aku bisa lebih banyak lagi melatih teknik gerakanku, kata Mishu. Baiklah, kalau begitu sudah diputuskan. Beberapa waktu kemudian, Yuan, Yuro, dan Xia Jingyi kembali menekuni teknik mereka, sementara Meishu terus berlatih dengan Xiaohua. Adapun Lan Ying, dia duduk di tepi danau dengan teratai api mengapung di telapak tangannya, dan matanya terpejam hampir seperti sedang mengalami pencerahan. Tetapi sebenarnya, dia hanya fokus untuk menjaga agar teratai api tidak menghilang selama energi spiritualnya memungkinkan. Mereka melanjutkan ini selama 5 hari lagi. Sampai Xia Jingyi akhirnya menguasai tekniknya. Aku berhasil, seru Xia Jingyi dengan gembira saat melihat notifikasi tersebut. Apa kau akhirnya menguasai tekniknya? Yuro berhenti mempelajari tekniknya dan menoleh ke Xia Jingyi yang duduk tepat di sampingnya. Ya, Xia Jingyi mengangguk. Selamat, teknik apa yang kamu pelajari? Tanya Yuan padanya. Oh, ini hanya teknik kecapi lainnya, kata Xia Jingyi sambil mengambil kecapi miliknya yang merupakan harta karun tingkat bumi. Setelah menarik nafas dalam-dalam, Xia Jingyi memetik seutas senar dari kecapi. Ting! Suara nyaring bergema dan seberkas cahaya yang menyerupai teknik pedang angin Yuro terbang dari kecapi sebelum melayang menuju air di danau. Hush! Air di danau terpecah menjadi 2 bagian selama 1 detik penuh. Tampak seperti seseorang telah membuat jalan di danau dengan pedang. Wow, serangan yang sangat dahsyat, kata Yuro. Jadi salah satu teknikmu melukai musuh dari dalam dan yang lainnya menebas mereka seperti pedang. Ya, kurang lebih begitu. Xia Jingyi mengangguk. Beberapa saat kemudian Yuro bertanya kepada semua orang. Sekarang kita sudah memiliki teknik baru, apa yang harus kita lakukan? Aku ingin mencoba teknik-teknik ini pada beberapa binatang buas. Ayo kita lakukan beberapa misi lagi. Aku tidak keberatan, Xia Jingyi mengangguk. Saya juga, kata Yuan. Aku juga, kata Meishu. Kalau begitu, ayo kita pergi. Maka mereka pun mulai kembali ke kota kerang untuk menjalankan misi-misi selanjutnya. Sementara itu, beberapa ratus ribu mil jauhnya dari lokasi Yuan, Feng Yusikang mendekati sebuah kuil besar yang terletak di puncak gunung besar. Siapakah Anda? Dan mengapa Anda datang ke kuil gunung hawa kami? Sekelompok biksu botak mendekati Feng Yusikang ketika mereka melihat sosoknya mendekat. Saya dengar teman baik saya, Li Shishen, sedang berada di sini, jadi saya datang untuk mengunjunginya, kata Feng Yusikang. Para biksu botak itu tampak terkejut sesaat sebelum mengerutkan kening dan berkata, tidak ada seorang pun bernama Li Shishen di sini, silahkan pergi. Namun Feng Yusikang tetap berdiri di sana dengan wajah tenang dan berkata, orang yang memberi saya informasi ini tidak akan berani berbohong kepada saya, atau dia akan beresiko dimakan pedang dengan pantatnya. Saya tahu Li Shishen ada di dalam, saya bahkan bisa mencium aroma obat dari sini. Para biksu botak itu saling bertukar pandangan sebelum mengambil tongkat yang terikat di punggung mereka dan mengarahkannya ke Feng Yusikang. Pergi. Para biksu di kuil Gunung Hawa ini semuanya memancarkan kekuatan Master Roh. Namun di hadapan Grand Master Roh tingkat puncak seperti Feng Yusikang, tekanan yang dipancarkan mereka tidak ada artinya. Feng Yusikang menghela nafas. Aku akan memberimu satu kesempatan terakhir untuk memanggil Li Shishen untukku.
Aku tidak ingin merepotkan tuan mudaku, tetapi dia perlu diperiksa dokter, dan aku berjanji akan mencarikan dokter terbaik untuknya. Aku tahu kuil Gunung Hawa memiliki sejarah jutaan tahun di surga bawah, tetapi jika aku harus menghancurkan tempat ini untuk sampai ke Li Shishen, aku akan melakukannya. Namun, para biksu botak itu tetap bersikeras untuk mencegah Feng Yusikang masuk ke kuil. Pergi. Orang yang kamu cari ada di tempat lain. Bahkan jika kamu adalah surga sekalipun, kamu tetap harus pergi. Feng Yusikang mengangkat alisnya. Para biksu di kuil Gunung Hawa biasanya sangat masuk akal dan tenang. Mengapa mereka bertindak sebegitu mencurigakannya? Feng Yusikang merenung sejenak dan kemudian menyadari sesuatu. Oh, aku tahu. Salah satu biksu terbaikmu sepertinya sedang dalam kondisi medis yang mengancam nyawamu, dan Li Shishen sedang menyembuhkan orang itu sekarang. Setiap kali dia menyembuhkan seseorang, dia memerintahkan mereka untuk merahasiakan lokasinya apapun yang terjadi. Apakah itu sebabnya kamu tidak mengizinkanku mengganggunya? Ini. Para biksu terdiam karena tebakan Feng Yusikang tepat pada sasaran. Berapa lama lagi aku harus menunggu? Jika kalian tidak memberitahuku, aku akan marah, katanya kepada mereka beberapa saat kemudian. Namun Li Shishen tidak hanya menyembuhkan salah satu biksu yang mereka hargai, tetapi ia juga memerintahkan mereka untuk merahasiakan lokasinya apapun yang terjadi. Dan mereka lebih memilih mendengarkan Li Shishen yang memegang tanggung jawab atas nyawa biksu yang sakit itu. Kita tidak akan mengulanginya lagi. Li Shishen tidak ada di sini. Salah satu biksu tiba-tiba berkata, "Begitukah?" Membumam Feng Yusikang dengan suara rendah sebelum memejamkan matanya. Setelah hening sejenak, Feng Yusikang membuka matanya yang telah berubah menjadi keemasan. Kemudian dia melepaskan kultivasi Grandmaster Roh sebelum berteriak dengan suara menggelegar yang mengguncang seluruh gunung. Li Shishen, sampai kapan kamu akan membiarkan gadis muda malang ini menunggu di luar dalam kedinginan? Tubuhku akan membeku. Jika aku mati karena hipotermi, aku pasti akan menghantuimu selama sisa hidupmu yang tak berharga. Para biksu botak itu terdiam, tetapi sebelum mereka sempat bereaksi, pintu kuil terbuka dengan paksa, dan seorang pria paruh-bahan yang tampan terlihat berdiri di sana dengan ekspresi ketakutan di wajahnya. "Nyonya Feng, apa yang Anda lakukan di sini?" Pria paruh-bahan tampan itu berseru ketika melihat sosok Feng Yusikang yang cantik berdiri tidak jauh dari kuil. Aku sudah mencarimu kemana saja, Li Shishen. Beraninya saja kamu membuatku melakukan begitu banyak pekerjaan. Cemooh Feng Yusikang dengan dingin. Tuan Li, para biksu botak itu terkejut ketika Li Shishen benar-benar keluar setelah mendengar suara Feng Yusikang. Apakah dia benar-benar sepenting itu baginya? Siapakah sebenarnya wanita garang dengan aura dominan yang menyerupai makhluk magis yang perkasa? Li Shishen melihat para biksu itu dan berkata, "Jangan khawatir, saya sudah menstabilkan kondisi kepala biksu. Dia hanya perlu beristirahat sekarang." "Terima kasih sang penyelamat." Para biksu di sana segera menundukkan kepala dan membungkuk kepadanya sebagai tanda syukur. "Seharusnya aku lakukan ini dari awal," katanya sambil berjalan melewati mereka. Setelah memasuki kuil, Li Shishen membawanya ke ruang tamu dan menyajikan teh untuknya. "Ini pertama kalinya kau mencariku secara pribadi. Apa terjadi sesuatu? Apakah kau butuh seseorang untuk segera disembuhkan?" tanya Li Shishen setelah mereka duduk. "Tidak juga. Saya ingin mengenalkanmu kepada seseorang. Dia membutuhkan bantuanmu," katanya. "Siapa? Apakah kamu akhirnya menemukan suami setelah bertahun-tahun?" Li Shishen bercanda. Feng Yuxiang menyipitkan matanya dan menatapnya dengan tatapan berbahaya. "Kurasa kau tidak belajar dari kejadian sebelumnya. Atau mungkin kau sudah melupakannya. Bagaimana kalau kutusukkan tongkat ke pantatmu agar kau ingat? Kuil ini pasti punya banyak tongkat seperti itu," katanya dengan suara dingin. Li Shishen langsung berkeringat, dan dia berkata dengan senyum kaku di wajahnya, "Mohon maafkan saya masih mengalami mimpi buruk tentang kejadian itu." Meskipun orang ini bukan suamiku, dia adalah orang yang sangat berharga bagiku," jawabnya tanpa menghiraukan hal itu setelah beberapa saat terdiam. "Berharga? Sekarang rasa ingin tahuku semakin memuncak. Ceritakan lebih lanjut," kata Li Shishen. "Dia adalah tuan muda saya," katanya. Puff! Li Shishen tiba-tiba memalingkan kepalanya dari Feng Yuxiang sebelum meludahkan teh di mulutnya. Setelah bertabuk sejenak, dia menatapnya dengan tatapan tak percaya. "Tuan muda?" "Iya, aku telah menerimanya sebagai tuanku," katanya.
Rahang Li Shizhen ternganga dan dia berkata, "Ya ampun, seekor binatang suci, seekor Phoenix tak lain, telah menerima seorang guru di surga bawah. Ini belum pernah terjadi." Li Shizhen adalah salah satu dari sedikit orang di surga bawah yang mengetahui identitas asli Feng Yuxiang. "Apa yang begitu istimewa dari tuan muda Anda ini?" tanya Li Shizhen kemudian. "Kau akan tahu setelah bertemu dengannya. Kapan kau bisa meninggalkan tempat ini?" "Sudah seminggu sejak aku meninggalkannya. Aku tidak ingin membuatnya menunggu lebih lama lagi." Itu pertanyaan yang sulit. Meskipun aku ingin pergi sekarang, aku masih memiliki pasien di sini. Dan kau tahu bahwa aku tidak dapat pergi sampai aku yakin dia baik-baik saja. "Apa? Kukira kau bilang kondisinya sudah stabil." Feng Yuxiang mengerutkan kening. "Kondisinya baru stabil. Masih banyak hal yang harus dilakukan sebelum dia sembuh. Kecuali jika kamu memiliki ramuan 7 warna, maka saya bisa menyembuhkannya dan pergi bersamamu hari ini juga." "Ramuan 7 warna. Kurasa tuan mudaku mungkin memilikinya," katanya, mengenang bagaimana ia pernah menanyakan harganya. "Benarkah?" Li Shizhen langsung dipenuhi kegembiraan. Lalu dia mengerutkan kening. "Atau kamu mengatakan itu hanya untuk menjebakku agar mengikutimu? Sekalipun tuan muda saya memiliki ramuan 7 warna, dia tidak punya alasan untuk memberikannya kepadamu. 3 hari. Jika kau belum selesai sampai saat itu, aku akan memaksamu pergi," kata Feng Yuxiang. Li Shizhen tersenyum dan berkata, "3 hari seharusnya cukup lama. Apakah kau lupa siapa aku? Aku menyandang tabib ilahi bukan tanpa alasan. Baiklah, aku akan berkeliling melihat-lihat tempat ini sampai kau selesai. Pokoknya jangan sampai menimbulkan masalah bagi para biksu," kata Li Shizhen. Feng Yuxiang tidak menjawab apapun dan meninggalkan kamar tamu. "Nyonya Feng," dia menjadi lebih lembut. "Apakah ini efek dari tuan muda misteriusnya itu?" gumam Li Shizhen setelah Feng Yuxiang pergi. 3 hari berlalu begitu cepat, dan Feng Yuxiang pergi mencari Li Shizhen untuk memasanya pergi bersamanya jika dia belum selesai. "Aku tak berani membuatmu mencariku untuk kedua kalinya." Suara Li Shizhen tiba-tiba terdengar di belakangnya. "Apakah kau sudah selesai?" tanyanya padanya. Dia mengangguk dan berkata, "Iya, kepala biarawan akan pulih sepenuhnya minggu depan." Lalu dia bertanya, "Kita akan pergi kemana sekarang?" "Benua Timur." Maka Feng Yuxiang dan Li Shizhen langsung meninggalkan kuil. Tak lama kemudian, menuju kota terdekat yang memiliki alat teleportasi. Dan mereka melanjutkan teleportasi dari kota ke kota sampai mencapai benua timur beberapa hari kemudian. Setelah sampai di benua timur, Feng Yuxiang berkata, "Jika kau bisa membantu tuan mudaku, aku akan melupakan hutang budimu padaku." "Benarkah?" Li Shizhen menatapnya dengan ekspresi bahagia di wajahnya. "Hanya jika kau membantunya. Jika ternyata kau tidak berguna, aku akan membuatmu membayar hutang itu segera." Li Shizhen menelan ludah dengan gugup setelah mendengar itu. "Selama berhubungan dengan kedokteran," kata Li Shizhen. Setelah melakukan perjalanan selama 1 hari lagi, Feng Yuxiang dan Li Shizhen akhirnya tiba di Kota Kerang. Kota Kerang, sudah lebih dari 100 tahun sejak terakhir kali aku mengunjungi kota ini. Terakhir kali aku ke sini adalah untuk menyembuhkan penguasa kota ini. Li Shizhen mengenang sejarahnya dengan tempat ini. "Ikuti saya. Aku bisa merasakan aura tuan mudaku dari sini," kata Feng Yuxiang sambil mulai mendekati kota. "Terima kasih atas bantuanmu. Ini 500 koin goding untuk bertahun." Seorang wanita tua menyerahkan hadiah kepada Yuruh untuk menyelesaikan misinya. "Terima kasih." Setelah menerima koin-koin emas, Yuruh meninggalkan toko dan bergabung dengan Yuan dan yang lainnya yang menunggu di luar. "Sudah berapa banyak misi yang kita selesaikan dalam beberapa hari ini?" "Aku sudah kehilangan hitungan setelah 21, kata Yuan. "Aku tidak tahu, tapi kita mendapatkan banyak koin emas. Setidaknya jika kita membandingkan diri kita dengan kebanyakan pemain," kata Yuruh. "Apa yang ingin kau lakukan sekarang? Melanjutkan misi? Kurasa kita sebaiknya istirahat sejenak dari misi dan melakukan sesuatu yang lebih santai. Ayo kita pergi ke restoran dan makan," usul Yuruh. "Kedengarannya bagus," Yuan mengangguk. Namun sebelum mereka dapat pergi kemanapun, suara yang akrab terdengar dari langit, dan 2 sosok turun dari langit sesaat kemudian mengejutkan para pejalan kaki di sana. "Tuan muda, saya kembali," seru Feng Yuxiang dari langit saat ia turun. "Mereka terbang," gumam Xie Jingye dengan suara melamun sambil menatap mereka dengan ekspresi tak percaya di wajahnya. "Maafkan saya karena telah membuat Anda menunggu selama ini, tuan muda. Mohon maafkan saya," kata Feng Yuxiang kepadanya setelah mendarat di tanah. "Kenapa kau meminta maaf? Seharusnya aku yang berterima kasih padamu," kata Yuan.
Lalu dia menoleh ke arah pria tampan paruh baya yang berdiri di sampingnya dan berkata, "Halo, Anda pasti dokter yang diceritakan Feng Feng kepada saya." "Feng Feng?" Li Sisen tertawa dalam hati ketika mendengar julukan lucu ini untuk Feng Yuxiang. Dia juga ingin mencoba mengatakannya, tetapi dia tidak berani mengucapkannya dengan lantang, karena itu bisa mengakibatkan pedang menghantam pantatnya. Li Sisen kemudian menjawab dengan senyum ramah di wajahnya. "Selamat pagi, Tuan Muda. Nama saya Li Sisen, juga dikenal sebagai Tabib Li. Saya diberitahu oleh Nyonya Feng bahwa Anda ingin berbicara dengan saya. Apakah Anda sakit?" Yuan mengangguk dan berkata, "Ya, aku ingin berbicara denganmu. Bisakah kita pergi ke tempat yang lebih pribadi sebelum melanjutkan? Lagi pula, ada ratusan tatapan yang mengawasi mereka saat itu." "Tentu saja, aku tahu tempat yang sempurna," kata Li Sisen. Yuan kemudian menoleh ke Yuro dan yang lainnya sebelum berbicara. "Maaf, tapi bisakah kalian duluan tanpa saya? Saya ada urusan yang harus diselesaikan sekarang." "Apakah semuanya baik-baik saja, Kakak?" tanya Yuro dengan raut wajah khawatir. "Ya, semuanya baik-baik saja. Aku hanya meminta nasihat darinya. Nanti akan aku ceritakan semuanya." "Kalau begitu, sampai jumpa lagi, saudaraku." "Xiaoha, bisakah kalau tetap bersama mereka untuk berjaga-jaga jika terjadi sesuatu?" kata Yuan padanya sebelum mereka pergi. "Baik," Xiaoha mengangguk. "Terima kasih." Yuro meninggalkan Yuan bersama Xia Jingyi dan Mei Xiu beberapa saat kemudian, diikuti oleh Xiaoha. "Apakah kita akan pergi sekarang?" tanya Li Sisen kepadanya. "Ya, ayo pergi." Yuan mengangguk. Li Sisen kemudian membawa Yuan ke toko obat terdekat. Bahkan itu adalah salah satu toko obat terbesar dan terpopuler di kota itu. Ketika manajer toko itu melihat wajah Li Sisen, dia langsung bersujud di lantai. "Selamat datang di tempat kami yang sederhana ini, Dr. Li yang terhormat." Meskipun dia belum pernah bertemu langsung dengan Li Sisen sebelumnya, tidak ada satupun dokter di langit bawah yang tidak mengenal Li Sisen. "Apakah Anda berkenan jika kami menggunakan salah satu kamar pribadi Anda sebentar?" tanya Li Sisen sambil tersenyum lama. Silahkan tinggal selama Anda inginkan. Saya bahkan akan menutup toko sampai Anda pergi agar tidak ada gangguan, kata manajer itu. "Tidak apa-apa, Anda tidak perlu melakukan terlalu banyak. Dan sebagai ucapan terima kasih karena telah mengizinkan kami menggunakan tempat Anda, saya akan memberikan lektur selama 1 jam kepada setiap dokter di tempat ini jika Anda mau." Terima kasih banyak." Manajer itu mulai menangis ketika mendengar bahwa Li Sisen akan memberi mereka ceramah. Menerima lektur dari sang dokter agung, meskipun hanya 1 jam, akan mereka kenang seumur hidup dan mereka dapat menyandang prestasi ini dengan bangga. Yuan terdiam setelah menyaksikan pemandangan ini dan dia hanya bisa membayangkan betapa berpengaruhnya Li Sisen. Beberapa saat kemudian, Yuan dan yang lainnya memasuki ruangan pribadi ini yang berada di suatu tempat di dalam toko obat. "Silakan duduk," kata Li Sisen. Setelah mereka duduk, Feng Yuxiang berkata, "Sebelum kita mulai, izinkan saya memberikan sedikit latar belakang tentang Li Sisen dan mengapa Anda dapat mempercayainya." Li Sisen menyandang gelar dokter ilahi, gelar bergengsi yang hanya dapat disandang oleh dokter terbaik di 9 langit. Dan meskipun saat ini dia tinggal di langit bawah, Li Sisen sebenarnya berasal dari langit atas. "Apa? Benarkah?" Yuan menatap Li Sisen dengan ekspresi terkejut. Li Sisen mengangguk. "Ada banyak tabib ilahi di surga atas, sedangkan surga bawah tidak ada satupun. Jadi saya dengan sukarela turun ke sini untuk membantu mereka yang membutuhkan. Saya bahkan membatasi tingkat kultivasi saya hingga puncak Grandmaster Roh agar saya dapat tinggal di sini tanpa masalah. Sekarang saya telah menjelajah di surga bawah selama lebih dari 1000 tahun, dan saya tidak berencana untuk kembali ke surga atas dalam waktu dekat, karena masih banyak orang yang membutuhkan dokter yang baik di surga bawah. Namun demikian, saya memiliki pengalaman lebih dari 10.000 tahun di bidang kedokteran, dan belum ada satupun pasien yang tidak dapat saya sembuhkan sejak saya menjadi dokter," kata Li Sisen. Yuan mengangguk. "Aku akan mempercayaimu." Meskipun bukan berarti dia tidak pernah mempercayai Li Sisen, sekalipun Li Sisen tidak mengatakan semua itu, Yuan tetap akan mempercayainya, karena dia adalah seseorang yang cukup dipercaya Feng Yuxiang untuk didekati. "Bagus. Nah, sekarang, mengapa kau tidak menceritakan kepadaku apa yang sepertinya mengganggumu?" tanya Li Sisen beberapa saat kemudian. Yuan menarik nafas dalam dan mulai menceritakan situasinya kepada Li Sisen, tanpa memberitahu Li Sisen bahwa dirinya lah yang sedang dibicarakan. "Saya punya teman yang tiba-tiba jatuh sakit parah saat masih muda, dan dia lumpuh sejak itu. Selama 7 tahun pertama hidupnya, semuanya tampak normal, tetapi kemudian dia tiba-tiba kehilangan kemampuan untuk melihat dan menjadi buta. 5 tahun kemudian, tubuhnya tiba-tiba berhenti berfungsi,
sehingga semua bagian tubuhnya di bawah leher menjadi tidak berguna dan mati rasa, membuatnya terpaksa untuk tetap di tempat tidur. Namun setelah 5 tahun yang mengerikan, teman saya akhirnya mulai pulih setelah ia mulai berlatih kultivasi. Ia mulai merasakan tubuhnya lagi, dan sekarang dia bahkan bisa menggerakkan anggota tubuhnya sedikit demi sedikit. Ia juga seorang prajurit roh tingkat puncak yang hampir mencapai tingkat master roh. Namun dia masih merasa seolah-olah tubuhnya tidak memiliki kekuatan sama sekali. Dia bisa merasakan tubuhnya dipenuhi energi, tetapi dia tidak dapat mengerahkan energi itu. Apakah Anda tahu apa yang salah dengannya, dan apakah ada obat yang dapat membantunya pulih lebih cepat? Beriku saya waktu untuk berpikir sejenak, kata Li Sisen sebelum menutup matanya dan terdiam. Beberapa menit kemudian, ia membuka matanya dan berbicara dengan suara tenang. Ini kasus yang menarik, bukan bermaksud mengolok-olok temanmu. Saya telah melihat banyak kasus serupa, tetapi ada beberapa perbedaan yang mencolok. Salah satu contohnya adalah kekurangan energi. Begitu seorang kultivator mencapai tingkat kultivasi tertentu, mereka diharuskan untuk terus menyerap energi spiritual agar tubuh mereka tetap berfungsi. Dan jika mereka berhenti menyerap energi spiritual cukup lama, tubuh mereka perlahan akan kehilangan fungsinya. Mereka akan menjadi buta, dan tubuh mereka tidak akan lagi dapat digunakan sampai mereka mulai menyerap energi spiritual lagi, seperti temanmu. Tetapi ini hanya terjadi ketika kultivator tersebut sengaja berhenti menyerap energi spiritual. Sebagai kultivator, kita secara tidak sadar menyerap energi spiritual di sekitar kita, bahkan jika kita tidak secara aktif berkultivasi. Jadi, seseorang harus secara paksa menghentikan tubuh mereka dari menyerap energi spiritual, atau ada sesuatu yang mencegah mereka melakukannya. Namun hal itu tidak berlaku untuk temanmu, karena dia hanya seorang prajurit roh tingkat puncak. Artinya dia belum berada pada level di mana mereka dapat mengalami kekurangan Qi dengan cara seperti itu. Terlebih lagi, masalahnya dimulai bahkan sebelum dia mulai berkultivasi. Setelah mengambil napas sejenak, Li Sisen melanjutkan. Sekarang beralih ke kasus kedua, yaitu racun. Ada racun yang kuat dan mematikan di luar sana yang dapat memiliki efek serupa pada manusia jika ditelan. Namun ini juga tidak mungkin terjadi pada teman Anda, karena Anda mengatakan bahwa dokter telah memeriksa darahnya. Bahkan dokter yang sangat tidak kompeten pun akan mampu mendeteksi racun dalam darahnya jika ia menelannya. Meskipun ada racun yang tidak terdeteksi, tidak satupun dari racun tersebut yang dapat menyebabkan efek yang dialami teman Anda. Setidaknya saya tidak mengetahui adanya racun seperti itu. Yuan mengangguk dan berkata, "Aku juga tidak berpikir itu disebabkan oleh racun." Lalu kita beralih ke kemungkinan terakhir, dan juga yang paling mungkin menjadi penyebab kemalangan temanmu, kata Li Sisen. Yuan menelan ludah dengan gugup, merasakan detak jantungnya meningkat dengan cepat. Kutukan. Temanmu dikutuk. Apa? Mata Yuan membelalak saat mendengar ucapan Li Sisen. Temanmu dikutuk. Itulah sebabnya para dokter tidak dapat menemukan kelainan apapun di dalam tubuhnya, karena sebagian besar dari mereka tidak memiliki kemampuan untuk mendeteksi kutukan yang paling lemah sekalipun. Bidang kedokteran dan kutukan sangat berbeda. Jadi kecuali mereka adalah dokter ilahi sepertiku, kemungkinan besar mereka tidak akan tahu apapun tentang kutukan. Alasan lain yang mendukung teori ini adalah kenyataan bahwa meskipun seorang prajurit roh dan merasa berenergi, temanmu tidak dapat mengerahkan kekuatan apapun. Sekarang pertanyaannya adalah apakah temanmu dikutuk oleh orang lain ataukah itu karena kutukan alami? Li Sisen merenung dengan ekspresi serius di wajahnya. Yuan terdiam dan dia teringat percakapannya dengan Dr. Wang beberapa waktu lalu. Meskipun Dr. Wang juga menyebutkan bahwa dia mungkin dikutuk, keduanya tidak menganggap teori itu serius, karena itu adalah pemikiran yang menggelikan bahwa kutukan itu nyata. Dan meskipun kultivasi terbukti nyata, itu tidak membuktikan kutukan nyata. Apalagi meskipun kultivasi ada di cultivation online dan dunia nyata, binatang roh yang ada di cultivation online tidak ada di dunia nyata. Ini berarti bahwa jika sesuatu ada di cultivation online, bukan berarti dunia mereka juga akan memilikinya. Apakah tidak ada alasan lain mengapa temanku bersikap seperti itu? Yuan tak kuasa menahan diri untuk bertanya. Jika dia tidak dikutuk, maka aku tidak tahu apa yang salah dengan temanmu. Karena tidak ada penyakit yang dapat mempengaruhi tubuh seseorang seperti yang kau jelaskan kepadaku. Seseorang bisa menjadi buta karena penyakit, dan seseorang bahkan bisa kehilangan fungsi seluruh tubuhnya karena penyakit. Tetapi memiliki tubuh yang sehat, sementara memiliki semua masalah itu tidak mungkin. Namun jika temanmu dikutuk, maka itu akan menjelaskan mengapa tubuhnya berada dalam kondisi seperti itu, meskipun sepenuhnya sehat. Dan itu juga menjelaskan mengapa dia mulai pulih ketika dia mulai berkultivasi.
karena sebagian besar kutukan memiliki efek yang melemahkan pada kultivator, terutama semakin kuat seorang kultivator, kata Li Zijian.